Saya kira 2 tahun bolehlah kita ya. Raport kita oke. Adalah lah tenan, wong rapot iku sing nilai iku biasane gurune. Lah lek kinerjane sampean iku sing nilai iku ya rakyate se-Indonesia. Lah kok sama nilai sendiri ki piye to, Pak? Pak konsepe jan mumet. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Cukup. Ada yang stres? Oh, ada, Pak. Kayak Makan bosok, rasa ngaran bang, we. Cangkem ora sopan, we. We masa doang kene, we duduk kikrek kene. Saya ingin mati di atas jalan yang benar. Saya ingin mati di atas jalan merah putih. Saya ingin mati membela rakyat saya. Kontol. Bang. Hidup londe. hidup lon. Cangkem ora sopan, we. Wong urip iki dolan mesti sopan aturan tatanane. Hidup ireng. Ngarane. Bajingan, we. Nih, tak jodoh tawake. Saya buktikan kepada saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Dan ada tuduhan untuk menjelekkan kita sebagai bangsa. Jadi begini ya, kalau saudara tidak suka dengan 2-3 orang, jangan merusak seluruh bangsa. Kalau tidak suka sama Prabowo, silakan. 2029 bertarung. Iya kan? Saya ingin mati di atas jalan yang benar. Saya ingin mati di atas jalan merah putih. Saya ingin mati membela rakyat saya. Kontol. Bang. Saya ingin mati di atas jalan yang benar. Saya ingin mati di atas jalan merah putih. Saya ingin mati membela rakyat saya. Kontol. Bang. Saudara-saudara, Mulai. MBG ditambah dengan koperasi desa merah putih ini akan membangkitkan ekonomi kita. Sekarang saya kira secara jujur para kepala desa, Wes angel. para bupati sudah mulai merasakan orek tempe, enak sekali. Hanya kurang banyak. 3.000 kali 15.000 rupiah, 45.000 rupiah kali 3.000. Saya ulangi, 15.000 rupiah kali 3.000. 3.000 kali 15.000 rupiah. Ini adalah dampak dari MBG. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam telur bisa hidup, dan kita bisa patahkan. Sudah bosan, kita sudah bosan. Rakyat kita selalu dapat upah murah, UMR gak ada lagi. Bangsa Indonesia tidak mau jadi bangsa UMR, saudara sekalian. Saudara yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Hei, emangnya negara ini punya siapa? Seenaknya ngusir kami. Gaji kalian loh dari mana kalau bukan uang kami? Ngomong seenaknya aja. Dulu janjinya apa, sekarang buktinya apa? Ngomong emang gampang, tapi buktinya pret. Kita tidak mau
rakyat kita terus-menerus hidup dalam kemiskinan. Kita tidak mau terus-menerus menderita. Kita harus Pelan-pelan Pak. Bapak tadi mencicipi MBG. Tuh kan, saya kan sudah pernah bilang, boleh mencicipi MBG, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak makan MBG, ya begini jadinya Pak. Oke, kita ulang lagi pidatonya ya Pak. Kita harus Tuh kan Pak, gagal lagi. Mungkin Bapak belum minum kopi. Ya udah, sekarang Bapak minum kopi dulu. Kopi itu senjata rahasia saya. Kalau saya minum kopi, saya jadi pintar. Ya udah Pak, monggo minum kopi dulu. Terus saya minum kopi dulu biar semangat. Nah, Bapak sudah minum kopi kan? Sekarang monggo lanjut pidatonya Pak. Kita harus memperjuangkan supaya mereka hidup. Nah, sudah benar Pak. Bagus Pak. Bapak ingin pidatonya semakin lancar lagi. Saya punya pendapat Pak. Kalau Bapak ingin pidatonya semakin lancar lagi, mulai sekarang Bapak kurangi hobi pidatonya. Bapak mau menerima pendapat saya? Brengsek. Baru kemarin ya, seorang presiden itu trending dengan mengatakan bahwa dari pembahasan tentang nuklir yang ada di Iran dan Arab Saudi ini ada suatu wacana ya bukan kebijakan, mudah-mudahan sih enggak, wanita hamil nantinya yaitu akan dipajakin. Maksudnya apa? Kemarin kan sempat viral nih dari pajak yang akan dikenakan untuk kontrakan. Semakin susah ya negara ini ya, tampaknya benar-benar semakin dalam arti merangsek banget itu ke dalam bahasa Jawanya wasiat ya, bahasa Indonesia gitu ya, semakin merangsek ke bawah gitu ya, saking bingungnya untuk mencari pendapatan. Kontrakan guys dipajakin, nanti kentut kayaknya juga dipajakin karena pencemaran lingkungan hidup. Dan seperti apa video selanjutnya kita play. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup. Saya masih sanggup. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk berusaha menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Omongannya gedabrus. Alah, entut berut. Ini adalah dampak dari MBG. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam telur bisa hidup, dan kita bisa patahkan. Bayangkan saya sebagai Presiden Indonesia, sudah Presiden Amerika undang, Presiden Rusia undang juga. Habis itu diundang lagi oleh Presiden Xi Jinping, diundang lagi oleh India. Habis itu Brasil. Saudara-saudara, saya ambil keputusan dengan ini mengundurkan diri dari Presiden Indonesia. Karena belum genap 2 tahun menjabat presiden, banyak rakyat Indonesia sudah mengalami koma. Indonesia tanah airku. Tanahku sewa, airku beli. Di sanalah aku berdiri. Di mana bumi dipijak, di situ kita dipajak. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Bersatu melawan korupsi, bukan ikut berbagi komisi. Indonesia tanah. Apa? Jangan ada muka-muka sedih. Tidak ada muka sedih-sedih kawan. Cuma ini kawanku tidak dapat MBG. Saudara-saudara, ini pidato bagus sudah disiapkan ini. Percepatan penyelesaian pendidikan profesi guru yang berikan suatu. Bosan nggak kau dengar kayak gitu? Bosan. Jangankan kau, aku pun bosan.
Saudara-saudara, Kemarin kan sempat viral nih ya dari seorang Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa harga dari pengupas bawang, upahnya maksudnya itu 700.000 per kilo. Kenapa nggak disebarin gitu ya, maksudnya diperluas dari lapangan pekerjaan pengupas bawang, itu kan amat sangat membantu masyarakat ya. Dan kemudian dari isi pidatonya yang kemarin 700.000 per kilo nih ya, itu kira-kira benar gak guys? Apa memang kebablasan ya? Tapi itulah ya dari kepala negara Indonesia yang membuat kita itu terhibur dengan segala isi dan substansi yang memang kadang-kadang gak berisi. Memang banyak gak berisi ya. Atau mungkin dalam isi pidatonya itu selalu apa ya, isinya curhatan, dan kemudian dari apa ya ia sampaikan itu tidak mempunyai isi solusi dari masyarakat, di mana masyarakat itu amat sangat mendambakan sebuah ekonomi yang lebih baik ya. Tetapi pada kenyataannya apa yang disampaikan bahwa MBG itu katanya membantu sendi-sendi ekonomi, malah semakin mempersulit. Bagaimana tidak? Ketika MBG berjalan, harga telur naik, harga daging filet naik, harga beras naik. Karena apa? Ya permintaan MBG semakin melonjak. Tetapi apa yang terjadi? Seperti apa dengan pemerintah bahwa dari MBG itu ya seperti Menteri Pertanian misalnya gitu ya, bahwa mereka itu akan membantu petani. Pada kenyataannya apa? Semuanya bisnis ya. Bahwa dari para petani yang ingin memasukkan barang, kalau tidak ada ini tidak akan masuk. Tidak ada link tidak akan masuk. Tidak orang dalam nggak akan bisa. Tapi itu kenyataannya. Kan memang pada kenyataan dan realita apa yang disampaikan pemerintah itu boleh dibilang tidak sesuai dengan apa yang di lapangan ya. Bayangkan ya, kemarin berita viral nih dari kepala SPBG di suatu daerah ya, tidak saya sebutkan. Itu sampai untuk memakan dari apa makanan yang diolah dari stafnya ya, dari tukang masak di SPBG, itu sampai masuk ke rumah sakit. Apa itu namanya kesuksesan? Jadi sekarang mungkin istilahnya ya, kesuksesan itu sudah bukan dari hasil yang dicapai. Kesuksesan ada sesuatu hal yang harus dihentikan. Karena apa? Jika terus dilakukan, maka apa yang terjadi itu akan semakin meluas gitu ya. Bahwa masakan yang dimasak malam hari, paginya itu baru diantarkan, siangnya baru dimakan. Hampir 12 jam. Apa nggak basi gitu guys ya. Apalagi mungkin berhubungan dengan makanan yang ditutup rapat, otomatis kan apa ya, uapnya itu mengulap di situ gitu ya. Mengulap gimana sih? Mengulap. Ya itu seperti teman-teman ya. Dan tentu saja ini amat sangat lucu guys ya. Pemerintah ingin memiliki masyarakatnya, tetapi malah membuat masyarakatnya sakit. Itu teman-teman ya. Semoga menambah hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.